Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah rahib rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, baik dalam akidah maupun di dalam amaliyah, agar senantiasa kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang diridhoi oleh Allah, senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Untuk itu, hal tersebut tidaklah mungkin bisa kita capai kecuali kita mau berusaha untuk sedikit memahami dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas surat Al-A'raf ayat 158 yang berisikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah langsung untuk mengatakan kepada manusia, "Ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum." Sesungguhnya aku ini adalah Rasul bagi kalian semua, ilaikum jami'an. Ya, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang diutus untuk kita semuanya, manusia seluruhnya tanpa terkecuali, dari ujung barat sampai ujung timur. Ini di antara tugas-tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada ayat yang lalu juga, di antaranya Allah sudah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita kaum muslimin. Di sini Allah di dalam ayat sebelumnya menyatakan wa yukhillu lahumut thayyibat wa yukharrimu alaihimul khaba'is, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Wa yadh'unahum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan melepaskan belenggu-belenggu dan rantai-rantai yang membelenggu umat-umat terdahulu, syariat agama zaman dahulu sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya Islam. Ya, di antaranya orang Nasrani dan Yahudi, mereka agama mereka banyak oleh Allah sedikit lebih berat dikarenakan karena kezaliman mereka, sehingga penghujung daripada kehidupan dunia, ya, di akhir zaman, Allah tabaraka wa taala mengutus seorang rasul yang untuk menyempurnakan itu semuanya, menghilangkan beban-beban berat yang meliputi mereka, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang ke-157 dan 58. Kita lalu
Rasulullah juga menjelaskan sangat banyak terkait perintah Allah, ya. Dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita, kemarin sudah kami sedikit ya menjelaskan di antara sabda Rasulullah yang harus kita ingat di dalam melandasi agama kita adalah hadis yang dari Abu Musa al-Asy'ari. Basyira wa la tunaffira wa yassira wa la tu'assira wa tatawa wa la takhtalifa. Ya. Berikanlah kabar gembira, jangan kalian menakut-nakuti sehingga membuat orang lari. Berilah kemudahan dan jangan mempersulit, dan hendaklah kalian saling bersatu bersepakat, janganlah kalian saling berselisih. Ini diantara tafsir dari Rasulullah SAW terkait ayat-ayat yang sudah kita pelajari, ayat 157 dan 158. Ya, menghilangkan beban-beban, belenggu-belenggu, rantai-rantai yang membebani kaum muslimin terdahulu. Gitu. Sehingga agama Islam ini menjadi agama yang tengah-tengah. Ya, tidak terlalu sulit tapi juga jangan dipermudah, tengah-tengah. Ya. Semuanya ada kegembiraan dari Allah, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah di dalam segala macam perkara agama. Tidak pernah Allah, tidak akan juga Allah itu membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, dalam masalah salat, dalam masalah ibadah apa saja, Allah sudah mempermudah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini hendaklah kita jadikan pegangan. Berilah kabar gembira. Kabar gembira bahwasanya Islam itu datang membawa kabar gembira, membawa bahwasanya barang siapa yang beramal soleh maka akan ada pahala terbaik. Itu. Lalu agama Islam juga memberikan segala macam kemudahan-kemudahan. Ya. Kemudahan-kemudahan bukan dipersulit sekali lagi. Kita harus yakin, tapi ketika kita tidak yakin, yang kelihatannya mudah seolah-olah menjadi sulit. Padahal itu semuanya kemudahan dari Allah. Azza wa Jalla. Bahwasanya semuanya itu adalah sesuatu yang sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah, itu juga bermanfaat bagi kita. Ibadah yang kita laksanakan, salat ya, dan ibadah-ibadah yang lain itu semuanya adalah berguna untuk kita dunia dan akhirat. Yang terakhir ya yang sudah banyak ditinggalkan oleh kita semuanya. Banyakkan orang itu tidak suka bersepakat sekarang, ya, lebih suka berselisih. Padahal Rasulullah menyampaikan hendaklah kalian saling bersepakat dan janganlah berselisih. Ini sudah barang tentu yang dimaksud oleh Rasulullah adalah bersepakat di dalam kebenaran, bukan dalam bersepakat dalam hal kebatilan. Lah, ya, bersepakat dalam hal kebenaran. Di antara kemudahan-kemudahan Allah, kata Rasulullah dalam hadis yang lain bersabda, "Innallah tajawaza li ummati ma khaddasat bihi anfusaha ma lam taqul aw ta'mal." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberi maaf kepada umatku apa yang terbersih dalam dirinya selama ia belum mengucapkan atau mengerjakannya. Angger mung di batin itu hurungana. Kalau kebaikan, kalau walaupun baru terbersih itu sudah ada. Kalau keburukan, kalau belum terbersih berarti belum dicatat sebagai sebuah keburukan.
keburukan sampai ia mengucapkan atau mengerjakannya. Ini yang harus kita juga. Kemarin ada yang bertanya, Ustaz, boleh enggak berdoa dalam hati? Bagaimana menurut panjenengan? Boleh nggak, Mboten? Kira-kira berpahala nggak, Mboten? Ya, kata para ulama, yang namanya berdoa itu harus diucapkan, harus digerakkan. Kita belum dinamakan berdoa atau membaca Al-Quran yang mendapatkan pahala kalau lidah itu tidak bergerak. Artinya, ya, selagi dia masih hanya di batin saja, itu belum termasuk ibadah. Itu. Walaupun mungkin ya kalau untuk menghafalkan kadang-kadang ya kita mungkin hanya di batin. Akan tapi kata para ulama ya sebaiknya membaca apapun juga, lafaz-lafaz zikir apapun juga tetap diucapkan walaupun tidak bersuara. Itu baru bisa dinamakan sebagai ibadah. Kalau belum terucap ya, kalau belum terucap itu belum dinamakan ibadah. Tapi pada prinsipnya ketika kita batin daripada mikirna macam-macam, kadang-kadang panjenengan batin kalau membaca Al-Quran ya insya Allah itu juga tetap berpahala daripada batin sing orang-orang. Itu akan tetapi ketika kita batin sesuatu yang buruk, kita menghayal misalnya dalam hati kita ya, ketika panjenengan habis ya qadarullah melihat sesuatu kemaksiatan, misalnya melihat apa gitu ya, terus dalam hati panjenengan timbul hasrat-hasrat buruk. Ketika itu tidak diucapkan belum menjadi dosa. Ya, ketika belum diucapkan ataupun mengerjakannya belum menjadi dosa. Kalau hanya baru terbersit itu. Tapi kalau sudah diucapkan itu sudah menjadi sebuah amal, apalagi kalau dikerjakan. Itu. Kalau amalan baik ya, di hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwasanya kalau niat baik walaupun hanya niat yang sungguh-sungguh itu tetap akan dicatat sebagai pahala. Apalagi kalau mengerjakan. Berbeda dengan niat buruk. Panjenengan punya niat buruk itu belum dicatat sebagai sebuah dosa sampai panjenengan melakukannya. Itu kemudahan-kemudahan semuanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu banyak sekali. Ya. Kemudahan yang menafsiri ayat yang ke-157 tadi ya dalam surat Al-A'raf. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, rufi'an ummatil khata an-nasyan wa mastakrihu alaih. Ya, dimaafkan atas umatmu kesalahan, ya, kesalahan, lupa dan orang yang terpaksa itu semuanya dimaafkan. Ya. Wong kelalen salah yang tidak disengaja, kalau salah ya sengaja ya itu tidak dimaafkan. Ya kalau kelupa yang namanya lupa ya nggak ada obatnya. Nggih panjenengan lagi sholat nang tengah-tengah grandet ya lupa, panjenengan lupa ya, semua mengalami. Jangankan saya, jenengan Mas Aan, ya semuanya di Mekah juga sama. Imamnya ya kadang-kadang lupa. Itu ya. Ya, semuanya manusia mengalami itu karena memang seperti itu sifatnya, ya. Itu. Dan sesuatu yang dipaksakan artinya ketika kita diancam ya dalam keadaan genting, kita dipaksa untuk melakukan suatu kemaksiatan dan kita benar-benar tidak bisa menolaknya, itu dimaafkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini contoh-contoh daripada ya daripada kemudahan-kemudahan. Makanya di akhir surat Al-Baqarah ya kita diajari oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya berdoa ya, yang sering saya baca juga sepanjang insyaallah sudah hafal. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.
salah. Ini maksudnya lupa atau bersalah sing tidak disengaja. Ya, kalau bersalah sih mungkin disengaja kadang. Ya, yang mudahan semuanya diampuni. Ya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau membebani kami dengan beban-beban yang sudah Engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Karena umat-umat zaman dahulu ya cobaannya luar biasa. Ya. Dan kita berdoa agar supaya kita ini tidak dibebani dengan beban-beban yang seperti umat-umat terdahulu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang kami tidak sanggup. Itu. Wa'fu anna, maafkan kami, waghfir lana, ampuni kami, warhamna, dan rahmatilah kami. Anta maulana, Engkaulah penolong kami, fansurna, maka tolonglah kami, ngalal qaumil kafirin, atas kaum-kaum orang-orang kafir. Ini usahakan banyak dengan semuanya ya dihafalkan ya untuk bisa diamalkan dalam doa sehari-hari. Hanya dengan boleh dengan membaca doa ini ketika sujud, ketika ruku, ketika imam belum selesai, panjangan boleh tambah dengan doa-doa yang panjangan hafal. Termasuk diantaranya ini, ya itu. Inilah beberapa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah, ya, keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah, rukhsah-rukhsah di dalam syariat agama ini untuk membuat kita merasa lapang dalam beragama. Ya, jangan beragama itu menganggap bahwa malah beragama itu menjadi sempit, apa-apa ora olih jere. Padahal yang banyak yang olih banyak, sing ora olih mung semending. Tapi ketika orang sudah tidak beriman, ngomongnya apa? Lah, ngaji ngerti apa orang olih. Ya enggak, ini hidup, ini pilihan ya. Ketika saya sering menyampaikan analogi ya, ketika kita kepengin bisa nyupir ya harus latihan nyupir. Kon kira ora nabrak kecuali lagi kelalen turu dan sebagainya. Itu sama ya, agar supaya kita tidak melanggar hukum-hukum Allah, kita wajib belajar memahami mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Gitu. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan sedikit ya, dari mulai 159, mungkin beberapa ayat langsung ke tafsirnya saja. Ya, untuk tahsin Al-Qur'annya insyaallah minggu yang akan datang. Kita langsung saja. Pada ayat yang ke-156 Allah mengabarkan tentang Bani Israel, bagaimana kedurhakaan mereka. Ya, baru ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari untuk menerima wahyu, menerima Taurat. Ternyata di antara mereka akidahnya sudah goyah, ya, sudah goyah. Jadi kalau kita pikir bahwasanya orang-orang yang baik secara agama akan menurunkan generasi yang baik juga secara umum, walaupun ada pengecualian. Orang yang buruk akan menghadirkan generasi yang buruk. Ini sebuah sunatullah. Allah akan menjaga ketika kita salih, ketika kita generasi yang baik, Allah akan menjaga anak cucu kita. Begitu juga kalau kita janjian hidupnya kita, anak cucu kita juga seperti itu. Sama seperti yang terjadi kepada Bani Israel. Kemarin diceritakan oleh Allah bahwa sebagian dari Bani Israel dipelopori oleh Samiri. Mereka membuat anak sapi yang terbuat dari emas yang bisa berbunyi, lalu disembah oleh mereka. Ya, lalu Nabi Musa mengumpulkan 70 orang untuk minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam surat Al-Baqarah, tobatnya tobatnya Bani Israel diterima. Syaratnya apa? Syaratnya mereka harus membunuh diri mereka sendiri.
Itu di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, sudah pernah kami jelaskan. Qala Musa liqaumihi innakum dolampun anfusakum bittikhadikumul ngijla fatubu ila bariikum, maka tobatlah kepada Tuhanmu, faktulu anfusakum, dan bunuhlah diri kamu sendiri. Dalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum. Yang demikian lebih baik bagi kamu di sisi Tuhan kamu. Allah akan menerima tobatmu. Ini syaratnya, ya, sangat berat, Mbok. Syaratnya diterima tobatnya Bani Israel karena menyembah anak sapi ini, mereka harus membunuh diri. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ada yang mengatakan mereka saling berperang bunuh-bunuhan, ada yang mengatakan mereka bunuh diri dan sebagainya. Dua-duanya boleh dibenarkan. Artinya mereka benar-benar saling untuk bisa diterima tobatnya mereka harus mati terlebih dahulu. Akan tapi itu semua sebagai syarat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah menghidupkan kembali untuk menerima tobat dari mereka. Itu di awal surat Al-Baqarah itu dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Katsir. Kita sudah pernah membahasnya zaman awal-awal. Gitu. Lalu di ayat yang ke-159 Allah melanjutkan kisah tentang Bani Israel ini. Wa min qaumi Musa ummati yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaumnya Nabi Musa ada umat-umat yang mereka memberi petunjuk dengan benar, ya, wa bihi ya'dilun, dan mereka dengannya itu mereka berbuat keadilan di muka bumi. Kaumnya Nabi Musa itu di antara di sini Allah menggunakan kalimat wamin kami. Jadi mami tidak semuanya, tidak semuanya. Sebagian, ya, dari kaumnya Nabi Musa itu ada orang-orang yang benar. Berarti sebagian juga ada orang yang tidak benar. Itu. Akhirnya seperti itu. Ya, di antara kaum Yahudi dan Nasrani sama seperti kaum muslimin sekarang, ya, ana sing bener, ana sing itu sama dengan umat-umat terdahulu ada seperti itu, ya. Ya mungkin, ya, di antara yang tersesat di antara kaumnya Musa yaitu keturunannya Samiri itu, ya, yang membuat anak sapi sebagai sembahan. Allah melanjutkan, wa qata'nahu musnata asyrata asbatan umaman, dan kami bagi mereka Bani Israel ini menjadi isnata ngasyrah, ya, isnata ngasyrah 12, ya, ngasrah 10 is 9. Itu 2, isnata 2, ngasrah 12 berarti. Asbaton umamam, menjadi 12 suku, ya. Bani Israel dibagi menjadi 12 suku, ya. Wa aukhayna ila Musa idistasqahu, ya, dan kami wahyukan kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta minum, meminta air, ya. Idistasqahu qaumuhu. Sini juga sudah pernah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata 'aina qad ngalima kullu unasim masrabahum kulu wasrabu, ya, mirizkillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Itu ada di surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah. Ini diulangi oleh Allah dalam surat Al-A'raf, ya. Wa akhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar. Ketika Nabi Musa diminta oleh kaumnya untuk membuat mata air, maka kami wahyukan kepada Musa untuk apa? Anidrib bi'asakal hajar, untuk memukulkan tongkatnya kepada batu, untuk memukulkan tongkatnya supaya dipukul kepada batu, ya, dipukulkan ke batu. Nabi Musa diwahyukan, ya, oleh Allah untuk memukul tongkatnya ke batu yang ada di
negeri tersebut di Syam. Gitu. Ya karena itu adalah wahyu dari Allah, maka Nabi Musa ya mengikuti. Ya ketika dipukul qadarullah ya keluar 12 mata air. Lalu Allah menjelaskan di sini, fan bajasat min husnata asyrata aina, maka muncratlah ya, mengalirlah daripadanya 12 mata air. Gitu. Ini diantara mukjizat Nabi Musa. Ya, tongkatnya di awal ya kita sudah diberitahu oleh Allah bagaimana tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Lalu tongkat Nabi Musa juga bisa membelah laut, ya, ya bukan tongkatnya sebenarnya, ya, itu hanya sarana itu, ya. Nah, begitu juga di sini, tongkat Nabi Musa ketika disuruh dipukulkan kepada batu, batu tersebut mengeluarkan air. Ya ketika ada orang seperti itu sekarang kira-kira ada apa enggak? Ini namanya mukjizat. Ya, sesuatu yang diberikan oleh Allah tidak bisa dipelajari, tidak bisa. Dan itu tidak bisa ditampilkan sewaktu-waktu, sama sekali tidak bisa. Ya. Sama sekali tidak bisa. Kalau ada orang kok katanya punya kemampuan yang di luar nalar, itu semuanya kalau nggak tukang tipu ya balane belis. Kalau ada orang-orang seperti itu ya panjenengan tidak usah takjub ya. Kadang panjenengan dilomboni ya, kalau tidak dilomboni ya berarti batire belis. Kalau memang dia benar-benar bisa seperti itu. Ya, karena namanya mukjizat atau kepada orang yang biasa itu namanya karomah, ya, itu hanya terjadi sewaktu-waktu, ya. Jenenge karomah kok malah tontonannya nggak mungkin, itu bukan karomah itu. Itu adalah ikhwal syaitan, ya, itu ilmu syaitan semuanya. Sekali lagi. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Sungguh setiap kaum, ya, setiap suku itu mengetahui tempat minum mereka. Lalu Allah juga mengulangi kembali, wa dhallalna alaihimul ghamama, dan mereka dinaungi awan, wa anzalna alaihimul manna wassalwa, dan diturunkan kepada mereka makanan yang disebut manna wassalwa. Ini juga sudah pernah kami jelaskan di awal surat Al-Baqarah. Panjenengan bisa referensi baca kembali awal-awal surat Al-Baqarah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang baik-baik dan dari apa-apa yang direzekikan kepada kalian. Wa ma dhalamuna, dan tidaklah kamu menzalimi kami, walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tapi kamulah yang menzalimi diri kamu sendiri. Ini Allah menceritakan tentang Bani Israel ketika sudah berada di Syam. Ya, Allah mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, yang oleh Allah diangkat derajatnya menjadi kaum yang terbaik pada saat itu. Makanya ada beberapa ayat Allah mengingatkan, ya Bani Israil kuru nikmatiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Sesungguhnya aku telah melebihkan kalian, hai Bani Israel, dari seluruh alam. Itu banyak sekali nikmat Allah, diantaranya tadi, ya, dinaungi awan, berarti orang kepanasan, diturunkan manna wassalwa. Yang mana itu sejenis burung puyuh, ya. Salwa itu makanan yang bisa dikonsumsi pada saat itu. Akan tapi Bani Israel diriwayatkan di sini oleh Allah wong sing langka mengapa nih langka syukur ini. Ya, diberi apapun juga jaluke liyane, ya. Itu.
Kita lanjutkan. Wa idza qila lahum uskunu hadhil qaryah. Ketika dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam negeri ini, wa kulu minha, dan makanlah daripadanya, haitsu syi'tum, dimanapun kamu berada, dimanapun kalian berada. Wa kulu, dan katakanlah hittatun, ya, hittatun artinya ampunilah kami. Wadkhulul baba sujadan, dan masuklah dari pintu gerbang, maksudnya pintu gerbang kota, dalam keadaan sujadan, dalam keadaan bersujud. Naghfir lakum khati'atikum, niscaya kami akan mengampuni bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian. Ini perintah Allah kepada Bani Israel ketika memasuki bumi Syam, ya. Diperintah oleh Allah untuk masuk melalui pintu gerbang dalam keadaan bersujud sambil berkata khittatun, ya, sambil berkata, ya Tuhan, ampunilah kami, gitu. Akan tetapi sekali lagi, Bani Israel, ya, orang-orang ini diantara mereka banyak yang ngeyel, ya. Kata-kata khittatun nanti diselewengkan di dalam surat Al-Baqarah, sudah pernah kami jelaskan bagaimana mereka mengubah, ya, kata-kata tersebut menjadi kata-kata yang lain. Sanazidul muhsinin, dan kelak kami akan tambah, ya, pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Lalu dalam ayat berikutnya Allah berfirman, fabaddalal ladzina dzalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum, ya. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka merubah perkataan yang bukan diajarkan kepada mereka. Mereka tidak berkata hittatun, ya, seperti diajarkan oleh Allah, tapi mereka mengucapkan kalimat lain yang bernada mengolok-olok Nabi Musa. Ini maknanya, ya. Dengan sebab itu maka Allah melanjutkan, fa arsalna alaihim, ya. Maka kami utus kepada mereka, kami timpakan kepada mereka rijsan, kehinaan, minas samai bima kanu yadlimun, ya, dari langit dengan sebab mereka zalim. Ini bagaimana luar biasa ngeyelnya, maksudnya, ya, Bani Israel ini, ya. Makanya Allah memberikan kita gambaran yang sedemikian panjang lebar terkait Bani Israel. Kenapa demikian? Ya, kenapa Allah sedemikian banyak mengabarkan kepada kita tentang Bani Israel, tentang Yahudi, tentang Nasara? Karena akan berlangsung sampai hari kiamat. Bahkan hari ini orang-orang yang berkuasa di muka bumi ini sekarang adalah orang-orang Yahud dan Nasara. Nah, dan kita, kata Rasulullah, sungguh kita akan mengikuti mereka. Bahkan ketika orang Yahudi dan Nasrani melebu maring got, panjenengan kaum muslimin itu pasti akan mengikuti mereka sedikit demi sedikit. Itu sabda Rasulullah. Makanya kita harus menjadikan ayat-ayat Al-Quran ini pelajaran-pelajaran tentang Bani Israel, bagaimana kisah mereka sebagai pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita seperti mereka, maksudnya. Kita lanjut. Ini juga masih ulangan daripada surat Al-Baqarah. Was'alhum, dan tanyakan kepada mereka, nganil qaryatil lati kanat khadiral bakhr, ya. Tanyakan tentang penduduk sebuah desa yang allati kanat khadiral bakhr, maksudnya sebuah desa yang berada di pinggir pantai, ya. Kanat hadiral bakhr, berada di pinggir pantai. Idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar peraturan di hari Sabtu, ya. Di dalam agama Yahud, ya, dahulu zaman Nabi Musa, dari Taurat itu ketika hari Sabtu itu dilarang untuk bekerja lah paribasanya, ya. Dilarang karena ini berada di pantai, berarti pekerjaannya kebanyakan adalah, ya, nelayan, tukang mancing, tukang jala, dan tukang jaring mungkin, ya. Itu pekerjaannya, ya. Akan tetapi ketika hari Sabtu itu haram untuk
untuk mencari ikan. Akan tetapi qadarullah diberi ujian oleh Allah. Itta'tihim khitanuhum yawma sabtihim. Ya, dilala pada hari Sabtu anggar saben dina Setu iwake pada ngayar. Ya itu seperti itu, ya. Ya lama-lama ya setane yo bisik-bisik, alah haram tuli ger keton ya. Itu seperti itu. Padahal tahu haramnya haram. Ketika Allah menyatakan hari Sabtu tidak boleh untuk mencari ikan, ya sudah tidak boleh. Ketika panjenengan kau melanggar pasti akan ada dampaknya. Panjenengan kalau kita kaum muslimin, panjenengan diharamkan makan babi, silakan makan babi terus. Pasti akan ada dampaknya. Kita diharamkan makan darah. Kalau panjenengan terak makan darah pasti akan ada dampaknya, baik itu cepat maupun lambat. Ini pengalaman Bani Israel. Apa yang terjadi ketika mereka melanggar perintah Allah. Tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya ketika kita melanggar langsung dihukum oleh Allah, tidak. Sebagian besar itu dimaafkan kalau kaum muslimin. Kalau orang kafir sebagian besar dijorna, dibalas kapan? Pada hari kiamat nanti, setelah di alam akhirat. Ini lebih berat lagi. Ini sebuah contoh dari Bani Israel. Ya, itta'tihim khitanuhum yawma sabtihim syur'an. Ya, ketika tampak ikan-ikan mereka pada hari Sabtu syurongan, ngayar lah istilahnya, mangini pisah dipakai pirang-pirang, ngerti na satu. Wa yaumalas yasbitun, pada hari sing uduna satu tahu rapate akeh, la ta'tihim, tidak datang kepada mereka. Ngertina akad tekan dina Jumat dilala ya anataya ana tapi ora patia akeh, tapi ngertina satu. Subhanallah, luar biasa. Oke. Ya. Kenapa Allah berbuat demikian? Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami memberikan ujian kepada mereka. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang fasik, orang fasik. Ngerti itu dilarang, akan tapi tetap baik dilanggar. Ke jenenge wong fasik. Ya, kalau kita masih punya hal-hal seperti itu, ya barangkali kita sedikit banyak masih memiliki. Kadang-kadang sing dilarang-larang sih gelem ngelanggar. Kalau ini sudah kebangetan ini dari Israel. Ya orang Islam juga yang sampai hari ini masih mengkonsumsi minuman keras, ya, darah ataupun babi hampir sama dengan Bani Israel. Fasiknya kebangetan gitu. Ya, sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka diuji seperti itu, saling berbisik ya. Arab diterak apa orang ya, di antara kelompok manusia ini terbagi tiga. Ya, sebagian itu mereka tetap mencari ikan pada hari Sabtu. Satu kelompok lagi meneng bae ya, orang ngomongi. Satu kelompok lagi mereka ngomong, berusaha ngomongi tapi orang tidak bisa mencegah hal tersebut. Makanya di sini diberitakan oleh Allah dalam surat ayat yang ke-164. Wa id qalat ummatum minhum, ketika berkata sebagian daripada mereka, lima ta'iduna qauman, kenapa kamu mengajari sekelompok kaum, Allahu muhlikuhum, yang sudah dipastikan Allah akan muhlikum itu mengazab mereka, au mungadzibuhum, atau mengazab mereka ngazaban syadidan, dengan azab yang keras. Ya, sekali lagi ada tiga kelompok. Orang yang melakukan dosa tadi, ya, yang memet ikan pada hari Sabtu, ya. Satu kelompok itu adalah orang yang ngomongi, ya, orang alim yang ngomongi, ngerti itu larangan, domongi.
Walaupun tidak berhasil, yang satu kelompok lagi orang yang tidak ngomongi. Ya, sama-sama dua kelompok ini orang yang tahu aturan, tapi sekelompok ngomongi, sekelompok orang ngomongi. Yang tidak ngomongi ini berkata kepada si ngomongi, kenapa kok gelem-gelemen temen nasihati wong sing genah-genah arep dibinasakan oleh Allah? Ya, ngapain kesel-kesel nasihati, ngapa ora dirungokna ora, gampangane seperti itu. Ya. Ya, apa jawaban mereka orang yang mendakwahkan hal tersebut? Qalu ma'diratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Sebagai ma'diratan. Ma'diratan itu sebagai uzur, sebagai jawaban kepada Tuhanmu, Tuhan kalian. Wa la'allahum yattaqun, dan supaya mereka sebenarnya mau syukur yang mau diomongi neng nyong, angger ora gelem diomongi ya nyong wis duwe alasan maring Gusti Allah. Ini alasan kita berdakwah, ya. Alasan orang berdakwah itu seperti itu, ya. Angger kabeh-kabeh lah mau ngapa ngomongi bendel si ora. Ya, itu kalau semuanya berprinsip seperti itu, nanti tidak ada orang yang mau berdakwah. Ya, kita berdakwah sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ketika panjenengan sudah diberi ilmu, wajib untuk menyampaikan perkara dendel apa ora, kayak perkaranya urusannya dewek. Syukur ya dendel, angger ora berarti sudah tidak salah. Itu ini sama dengan kaumnya Nabi Musa ini segolongan kaum. Kita lanjutkan sedikit. Falamma nasau ma dzukira bihi, ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan dengannya, orang-orang yang tadi bernafsu untuk mencari ikan pada hari Sabtu. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i, ya, kami selamatkan orang-orang yang melarang tadi, ya, orang-orang yang melarang nganis su'i, dari keburukan-keburukan. Wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, dan kami azab orang-orang yang zalim dengan azab yang sangat pedih, dengan sebab mereka orang-orang yang fasik. Ya. Lalu pada ayat berikutnya, falamma atau ngamanuhu, ketika mereka sudah tidak peduli dengan yang dilarang daripadanya, qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, dan kami katakan kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan khasi'in, menjadi apa? Ketek babi, ya. Menjadi ketek, ya, yang hina. Ini orang-orang yang melanggar dari Bani Israel, ya, dari Bani Israel yang melanggar ketentuan tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu, oleh Allah dirubah, benar-benar dirubah menjadi kera, monyet yang hina. Ini adalah salah satu azab yang luar biasa berat. Nah, itu, ya. Itu semuanya jamaah rahimakumullah bisa, ya, sangat-sangat bisa. Di sini tidak dijelaskan apakah hanya orangnya, bentuknya, fisiknya manusia tapi ini kayak ketek, atau dia benar-benar berubah menjadi ketek, ya, tidak dijelaskan oleh para ulama. Tapi bisa dua-duanya, ya. Bisa dua-duanya. Makanya ini sebagai peringatan, ini merupakan azab yang sangat menghinakan. Menungsa dirubah menjadi ketek oleh Allah tabaraka wa taala. Ini hanya Allah yang bisa, ya. Kalau ada orang nyupatane kok tadi kebo ya kadang bisa. Atau ada orang yang menyulap orang lain menjadi apa itu tidak bisa. Ini kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada umat-umat yang durhaka kepada perintah Allah. Mereka benar-benar sengaja, ya, sudah tahu dilarang oleh Allah, akan tapi mereka dengan bangganya mereka melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka ditimpa dengan hinaan, ya, ditimpa dengan azab yang menghinaan.
Sampai di sini dulu. Ya ini ayat berikutnya mungkin pembahasannya sedikit berbeda. Mudah-mudahan apa yang kita tadaburi ya hari ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya setiap perintah dari Allah pasti berisi kebaikan, dan kita akan mendapatkan balasan dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau kita tidak mendapatkan di dunia, berarti Allah menyimpannya nanti untuk di akhirat. Jadi jangan pernah kurang bersemangat dalam kebaikan, sekecil apapun ya, apapun yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan pahala, kita kerjakan ya, karena itu akan bermanfaat bagi kita dunia akhirat. Begitu juga segala macam dosa pasti akan berakibat buruk kepada kita, akan membuat Allah murka kepada kita ya. Itu pasti akan dirasakan oleh kita, baik itu fid dunya maupun di akhirat. Sehingga usahakan ya kita sadar bahwasanya ketika kita berdosa, melakukan dosa, banyak berbuat dosa, ketika nanti kita ditimpa musibah, kudu sadar, sehingga harus banyak istighfar. Ini ya obat yang paling mujarab, karena ketika kita sakit, ketika apa ya kemungkinan besar itu adalah disebabkan oleh dosa-dosa yang kita kerjakan. Begitu ya? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.